adalah sebuah kehormatan kalau kita bisa bersama-sama di tempat ini dan menyembah dan sharing firman Tuhan. Tapi saudara, adalah salah satu kehormatan dan sekaligus juga ada beban tersendiri saudara, ketika yang memperkenalkan saudara adalah Bapak Rohani saudara sendiri, yaitu sebuah kehormatan sekaligus sebuah beban gitu ya. Jadi kalau nggak deliver dengan baik, itu artinya mempermalukan bapaknya gitu ya. Tapi saya percaya saudara, apa yang kita mau belajar hari ini bukan tentang saya, bukan tentang kita semua, tapi tentang Yesus dan apa yang Dia sudah kerjakan buat hidup setiap kita. Saudara, Jesus Culture adalah sebuah tema khotbah yang saya tahu nggak mudah, karena kita meneladani seorang pribadi yang sempurna. Tapi saudara, saya percaya bahwa setiap kita ada di tempat ini karena Tuhan yang memanggil kita. Dan kalau Tuhan memanggil kita, Dia akan memperlengkapi kita dengan banyak hal. Ya, saya bersyukur saudara, karena hari ini saya diperlengkapi dengan satu kuasa yang luar biasa. Kalau ada Roh Kudus yang menemani 24/7, paling nggak ada versi Roh Kudus yang lain, yaitu istri saya hari ini menemani saya hari ini. Jenny ada di tempat ini bersama dengan saya, dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari ini walaupun anak 3, tapi Tuhan memberi kami kapasitas untuk merelakan gitu anak untuk ditinggal sebentar sehingga Jenny bisa menemani saya. Mungkin Jenny bisa berdiri supaya bisa dikenali betapa luar biasa dan cantiknya istri saya, dan saudara nggak perlu protes karena itu istri saya gitu kan. Nah saudara, ketika kita bicara tentang Jesus Culture, tentunya tidak mungkin tidak, kita harus melihat Yesus sendiri. Saudara, kalau kita membangun Abalos, saudara, kita harus bersyukur karena kita di tengah-tengah gereja Abalos. Saudara bayangkan kalau gereja ini namanya Senolov. Saudara, tentunya pasti Kaseno akan dapat tuntutan yang luar biasa karena kita melihat hanya kepada sosok itu. Saudara, kita percaya karena gereja ini dibangun dengan sebuah nilai bahwa nama gereja kita, kalau saudara belum tahu, di Departemen Agama adalah Gereja Yesus Kristus Tuhan. Kok simpel banget? Karena apa? Karena memang gereja ini milik Yesus Kristus Tuhan. Sesimpel itu. Nah saudara, ketika kita bicara tentang hidup kita di tengah-tengah gereja dan bicara tentang budaya Yesus, saya percaya bahwa memang itulah yang Tuhan mau. Ketika Yesus mau meninggalkan dunia ini, apa yang diajarkan kepada murid-muridnya saudara adalah bicara bagaimana meneladani apa yang sudah Dia lakukan. Dia selalu berkata apa? Ikutlah aku. Itu prinsip yang sangat penting sekali, bahwa kalau saudara diajak untuk dimuridkan seseorang, saudara pastikan bahwa saudara diajak untuk mengikuti Yesus, bukan diajak mengikuti Dia gitu. Saudara tahu dengan banyaknya bunyi-bunyian gitu ya yang ada di seluruh dunia ini, sekarang saya hampir gak pernah lagi klik saudara, habis capek sih, banyak banget versinya gitu kan. Versi NASA ada, versi saintis ada, versi apa ada. Terakhir ada versi dari salah satu guru agama gitu saudara di Indonesia yang berkata bahwa sebentar lagi Tuhan mau datang gitu, dan kami sedang mempersiapkan datangan UFO-nya gitu. Sebentar lagi, makin crazy gitu. Tapi what I'm saying adalah gini saudara, banyak orang sekarang ini mencari siapa yang harus saya ikuti. Saudara, pada dasarnya hidup kita ini bergerak menuju ke sebuah arah. Pertanyaannya, arah yang saudara sedang ikuti ini arah kemana? Kalau kita di tengah-tengah gereja, saudara jangan salah, banyak orang di gereja tapi mengarah kepada bukan Tuhan. Bahkan saudara, banyak sekali hari ini orang terjebak untuk mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang lain. Nah, ketika kita bicara tentang Jesus Culture, mari kita kembali kepada Bible, saudara. Kembali kepada firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan dengan jelas, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Statement yang sangat sederhana, statement yang kelihatannya simple, tapi saudara ini sangat powerful. Saudara bayangkan kalau kita semua ini dikasih hak, saudara, boleh dibilang dalam tanda kutip, untuk kita kita yang memilih Yesus. Saya pikir saudara, kita akan jadi orang-orang yang pada akhirnya akan satu titik di dalam hidup kita memilih, kayaknya kita bosan sama Yesus. Kayak itu loh saudara, kayak Twitter, kayak Pet, semua sosial media. Kita bisa putuskan kapanpun, kapan kita mau follow, kapan kita mau unfollow. Kita bersyukur karena kalimat ini berkata Yesus yang memilih kita. Kenapa? Saudara dengar baik-baik, kalau Yesus yang memilih kita, Dia tidak akan berubah pikiran. Dia akan terus setia. Waktu saudara masih di dalam dosa, dikatakan Dia sudah mati buat kita. Itu sebabnya saudara, kalaupun kita sudah terima Yesus, kita bertumbuh, dan kemudian satu titik kita jatuh lagi, Tuhan gak berubah, gak tiba-tiba bilang gini, gua kayaknya empat juga malu gitu. Saudara, kita bersyukur, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Itu artinya apa saudara? Kalau kita melihat hidup kita hari ini, kita bisa bersyukur dan berkata begini, apapun yang saya kerjakan hari ini, itu karena Tuhan. Saya percaya kalau ada di antara kita semua nanti kaitan misalkan gedung gitu ya, saya mau investasi sekian.
Saudara, kalau kita melihat itu sebagai kemampuan kita nggak ngerti ayat ini. Karena waktu Tuhan memilih kita, artinya Tuhan menempatkan kita dengan posisi, dengan kedudukan, dengan segala yang kita punya, dan kita percaya itu dari Tuhan. Satu-satunya cara untuk kita membuktikan bahwa ini bukan dari Tuhan adalah dengan berdoa begini. Tuhan, saya mau membuktikan ini di depan Tuhan. Kalau memang ini benar semua dari Tuhan, ini semua yang saya punya, rumah saya, mobil saya, istri, anak saya, semua, Tuhan coba buktikan. Kalau itu Tuhan punya, ambil semuanya. Nah, saudara, kalau kita nggak berani berdoa begitu, berarti sebenarnya kita sungguh tahu bahwa memang itu punya Tuhan. Saya ngerti nggak maksud saya? Kalau kita berani berdoa gitu, berarti kita memang benar-benar antara memang agak sedikit miring gitu, atau memang kita begitu yakin dan percaya bahwa itu memang milik kita. Tapi waktu kita nggak berani berdoa begitu, saudara, jauh di lubuk hati kita tahu persis bahwa tidak ada satupun yang kita punya ini yang bukan punya Tuhan. Nah, kalau memang demikian, maka saudara menjadi menarik bahwa ketika kita mendengar suara Tuhan, ya tadi saya belum nanya nih, tadi saya nanya istri saya, by the way, kita udah komitmen ya, kita mau ngasih berapa di gedung. Terus istri saya dengan mereka berkata, udah dapat angkanya. Wah, saya bilang ya sudah, ikut aja, saya bilang. Karena maksudnya kayak kalau sudah dapat dari Tuhan jangan ditengking-tengking, saudara. Ya kan? Kalau bicara dapat dari Tuhan berkatnya berapa gitu, wah kita dengan amin gitu kan. Tapi begitu ngasih berapa kita suka kayaknya bukan suara Tuhan gitu. Itu suara yang lain. Anyway, saudara, hari ini kita belajar tentang gaya hidup participation. Nah, apa sih yang Tuhan mau? Pertama itu tadi, saudara. Yang kedua dia berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, kalimat terakhir adalah kalimat favorit orang Kristen. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Berita baiknya adalah itu akan terjadi. Berita buruknya adalah kalau saudara nggak lakukan yang pertama dan kedua kalimat sebelumnya, itu akan terjadi. Karena ini bicara apa, saudara? Supaya, artinya gini, apabila yang A dilakukan, maka B akan terjadi. Kalau saudara nggak lakukan yang pertama, maka nggak akan ada yang kedua. Jadi saudara, sebelum kita ke sana, saya mau saudara membawa pulang 3 message ini buat saudara renungkan dan juga saudara lakukan. Karena kita percuma saudara hadir di hari Minggu, kita cuma dengar tapi nggak pernah lakukan. Yang pertama, dikatakan apa? Karena dia memilih kita, dikatakan dia telah menetapkan kita. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang memulai, saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa Jesus is always the initiator. Yesus lah yang menginisiasi apapun dalam hidup kita. Artinya gini, segala sesuatu dimulai dari dia. Makanya firman Tuhan berkata, dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Kalau itu bicara dimulai dari dia, maka saudara, kita perlu jadi orang-orang yang menyadari bahwa dia berarti adalah sumbernya. Nah, makanya saudara, di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 dikatakan gini, Paulus berkata gini, aku menanam, maksud saya Apolos menyiram. Tapi ini kalimat yang penting. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi poin pertama yang saya mau belajar semua gini, saudara. Jesus is the initiator, but he also the source of the growth. Dia adalah yang memulai dan dialah sumber pertumbuhan. Dan saya percaya Tuhan gak lagi bicara pertumbuhan hanya sekedar dalam tanda kutip rohani, tapi pertumbuhan seluruh kehidupan kita. Karena kita ini benih yang ditanam dan Tuhan mau kita bertumbuh. Saudara, bayangkan gini, ketika kita itu diberikan sebuah mandat gini, aku menetapkan kamu. Saudara, ada yang namanya undang-undang, ada yang namanya perintah, ada yang namanya ketetapan. Kalau zaman dulu, saudara, kalau saudara mungkin seperti saya atau bahkan lebih tua dari saya usianya, saudara, di zaman itu ada banyak sekali film-film dari Hong Kong yang tentang kerajaan China, dari kaisar dan segala macam. Saudara tahu kaisar tuh punya stempel yang segede kotak begini. Ya, stempelnya nggak kayak kita stempel lunas gitu, pakai tangan satu bisa. Stempelnya begini, pegang harus plok gitu. Dan saudara, setiap kertas atau gulungan yang ada stempel itu, ketika dibawa kemana-mana, datang ke sebuah rumah pejabat dan si utusan ini membukanya, maka seluruh orang di rumah itu, mulai dari pejabat sampai ke hamba-hamba yang paling rendah, semua akan berlutut. Dan ketika perintah itu dibacakan, kenapa mereka berlutut? Karena perintah itu, walaupun yang membacakan bukan kaisar sendiri, tapi karena itu dicap oleh kaisar, maka sama saja kaisar itu ada di situ. Tahukah saudara, bahwa saudara dan saya ketika Tuhan berkata, aku telah menetapkan kamu, itu saya membayangkan ini. Saudara tahu kalau sapi itu di tempat penjagalan sapi, khususnya di daerah barat sana, saudara, itu untuk menandai, biasanya ada yang kayak semacam tapal yang dipanaskan dan kemudian dicapkan ke dalam badan. So, saudara, untuk memudahkan ilustrasi ini, saya pikir kita semua tuh punya stempel di pantat kita ini. Ada tapal mudanya gitu ya, ada tulisannya J sama C.
Atau saudara mau versi Indonesia boleh iya maka juga. Artinya gini, saudara dan saya adalah kepunyaan Yesus. Kenapa saya pakai pantat? Karena kalau sapi biasanya di daerah pantat juga, saudara. Nah, kan kita semua adalah dombanya Tuhan, jadi kita memang sapi juga ya. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang ketetapan itu, artinya gini, kemanapun kita pergi, dengan stempel di pantat kita itu, dengan ketetapan yang Tuhan beri, maka Yesus bersama dengan kita. So artinya waktu saudara pergi, Tuhan berkata gini, aku menetapkan kamu untuk pergi. Itu sama aja saudara pergi karena Tuhan yang memutus. Saudara seperti gulungan tadi, kemanapun saudara pergi, saudara merepresentasikan Kristus. Artinya kuasa yang ada dalam Yesus menyertai saudara. Artinya tenaga, kemampuan, kerelaan yang ada dalam diri Yesus menyertai saudara. Nah, what it means adalah begini. Berarti saudara gak perlu takut. Apakah saya mampu melakukannya? Kedua, saudara gak perlu takut. Apakah saya rela melakukannya? Yang ketiga, saudara gak perlu takut. Apakah saya punya segala sesuatu untuk melakukan ini? Kenapa? Karena kalau Yesus bersama dengan kita punya semua. Saudara, statement ini penting sekali. When you have everything but no Jesus, actually you don't have anything. But when you have Jesus, you actually have everything. Karena kita percaya bahwa ketika kita punya Yesus, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Saudara, setiap kali saya mengingat ayat ini, saya berpikir bahwa kita perlu seringkali melakukan introspeksi diri, mengingat siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Saudara, tahun ini, tahun 2015, saya in a way gitu ya, memperingati 10 tahun saya melayani di Abal. Dan memang sebelumnya saya nggak pernah melayani di gereja, karena sebelumnya saya tidak pernah tertanam di gereja. Anyway, kalau saya suka bilang saya dulu anak setan gitu. Maksudnya anak papa saya juga, tapi maksudnya bukan saya lahir dari setan, saudara ngerti ya. Nah, anyway, maksud saya 10 tahun saya ada di Abal, karena memang sebelum itu saya nggak pernah tertanam di gereja lokal. 1 tahun sebelumnya saya terima Yesus tahun 2004 bulan Februari, dan di bulan yang sama Februari tahun 2015 tahun kemudian saya menetapkan diri untuk ada di dalam Abal. Saya melayani di Komsel sebelum tertanam di gereja. Saudara, ketika saya mengingat 10 tahun ini dan saya mengingat ayat ini, saya sedang berpikir gini, sebenarnya apa yang ada di pikiran Tuhan 10-11 tahun yang lalu ketika dia memilih saya? Loh, ayatnya kan berkata bukan aku yang memilih, bukan kamu memilih aku, kata Tuhan. Berarti kan Tuhan pilih saya waktu itu. Nah, saudara, saya teringat, ini terjadi beberapa tahun lalu, bahwa ternyata waktu saya terima Yesus itu, saya sebenarnya agak terjebak, saudara. Karena saya terima Yesus itu di dalam sebuah komsel, dan komsel itu diadakan di tempat pekerjaan saya. Di mana waktu itu di komsel, saudara, orang menyampaikan firman. Saudara tahu kan kalau di komsel ada share, kemudian menyampaikan firman Tuhan dan berkata gini, siapa mau terima Yesus hari ini? Dan saya taruh tangan di dalam, saudara. Dan hari ini saya berpikir, hari itu kan semua udah Kristen. Teman-teman saya tuh Kristen semua, saya doang yang belum. Berarti sebenarnya mereka menjebak saya kan. Saudara ngerti maksudnya ya? Jadi mereka mempersiapkan demikian cara bahwa akan ada tantang terima Yesus, dan korbannya siapa? Saya waktu itu kan, korban dalam tanda kutip ya. Dan maksud saya baru sadar sekarang betapa Tuhan luar biasa banget. Bahwa hari itu Tuhan memakai orang-orang ini untuk merancang mereka-rekakan yang baik, yang bukan yang jahat. Dan hari itu saya terima Yesus. Gak ada yang spektakuler banget, saya cuma ngerasa saya lebih tenang. Dan kalau saya nggak salah pertemuan seminggu bulan 2 minggu setelahnya di Komsel, siapa yang mau doakan? Saudara biasa ya kalau bayi rohani itu kan setiap kali saya mau doakan berdiri aja terus gitu kan, atau berdiri saya didoakan, dan saya ngerasa ini kenapa badan gue didorong-dorong, tapi gue ngerasa tangannya nggak megang gue, kenapa gue dorong-dorong, nahan diri nggak kuat, nggak akhirnya jatuh juga gue kan. Dan saya pertama kali saya ngerasain lawatan Roh Kudus. Saudara, ternyata itu bukan awal Tuhan bekerja dalam hidup saya. Sebelum momen itu terjadi, saya ingat sekali beberapa teman di lingkungan kerja saya itu sering SMS. Dulu zamannya belum ada BBM, saudara. SMS-nya apa? Kayak firman Tuhan. Dan saya suka ini, ini orang rohani-rohani banget sih gitu. Karena di kantor aja kok pakai gituan gitu kan, maksud saya. Tapi itu bukan yang pertama juga, saudara. Jadi saya ingat tahun 2001 kalau saya nggak salah. Itu kejadian waktu saya masih kuliah. Ya, tadi saya baru lewat belakangnya, kampus Atma Jaya itu kampus saya dulu. Di tahun 2001 di samping Atma Jaya, kalau saudara itu ada Plaza Sentral. Di Plaza Sentral itu tempat biasa mahasiswa nongkrong karena ada McDonald. Pakai hemat ya. Nah, waktu saya di sana, sudah saya ingat sekali suatu ketika saya bertiga lagi makan, saya bersama dengan sepasang namanya Martin dan Anna.
Saya nggak tahu Martin udah menikah atau belum. Anna yang jelas sudah menikah, punya anak 2 atau 3. Nah, di momen itu Martin dan Anna adalah pasangan. Martin ini orang Batak, Anna ini orang Chinese. Waktu saya makan bersama mereka, kita ngobrol apa. Martin ini orang Kristen kan, Anna ini Katolik. Saya dulu nggak jelas lah, gitu ya. Nah, intinya waktu kita lagi makan terus dia ngomong gini, Martin ini tiba-tiba saya nggak ingat ngomong tentang apa, tiba-tiba dia menyentuh area soal yang agak rohani. Dan seperti biasa, saudara, saya tuh orangnya agak alergi. Kan dulu pernah saya lagi ngobrol sama orang di Wendy's. Jadi kalau di kanan pasti saya ada McDonald, di belakang di Aston yang sekarang jadi STC, dulu ada Wendy's. Lagi ngobrol apa, tiba-tiba dia ngomong kalimat ini, dan saya marah besar hari itu. Bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Saya bilang, gila lu. Berarti semua orang ini yang nggak percaya Yesus, yang bukan orang Kristen. Padahal saya kan dulu Katolik ceritanya. Berarti nggak masuk surga semua, nggak masuk neraka semua. Gila lu, gue bilang. Dan hari ini saya mengatakan hal yang sama. Nah jadi anyway, maksud saya di momen itu, waktu Martin bercanda sama saya bilang, aduh lu rohani banget sih. Lalu Martin mau ucapkan kalimat ini, sudah. Lu bercanda-bercanda, nanti kalau Tuhan sudah tangkap lu baru gitu. Dan seperti biasa saya cuma ketawain dia doang. Saudara, waktu saya terima Yesus, saya berusaha mencari tahu di mana Martin ini. Nah akhirnya saya ketemu teleponan, dan saya telepon dia dari daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Saya telepon dan saya bilang gini, "Hei Tin, lu di mana saya ini? Tahu nggak gue sekarang ngapain?" Saya bilang. Saya ngerti nggak sih yang saya maksud? Saya mau bilang gini loh, saudara. Di momen itu, saya lupa 2021. Saya mungkin belum kenal siapa Tuhan saya, tapi Tuhan jelas sudah mengenal saya. Dan dalam pembicaraan yang remeh yang saya bercandain di McDonald itu. Nah by the way, setelah itu saya ambil Anu jadi pacar saya, karena waktu itu saya belum bertobat, saudara, aku bisa gitu. Dan akhirnya pun juga nggak lagi, karena sekarang ada Jenny kan, nggak mungkin kasih. Karena percayalah, saya bersama Jenny sudah dalam lahir batin ya. Nah, maksud saya gini, kalau kita melihat ke belakang, kalimatnya begitu powerful. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, dan aku menetapkan kamu. Tahukah saudara, kalau saudara ada di tempat duduk ini, apapun alasan saudara ada di ruangan ini, Tuhan terlibat di dalam. Dan Tuhan yang memulai itu dalam hidup saudara. So kalau hari kita bisa berkata, haleluya, Tuhan ada menyertai kita. So itu bukan karena saudara, karena Tuhan. Karena orang yang dulu saya, kalau di Atma Jaya, saudara tahu, karena masuk Katolik ada salib gede banget di salah satu aulanya. Kalau saudara pernah ke Atma Jaya, dan ada Yesusnya. Karena kalau Katolik kan selalu salibnya ada Yesusnya. Saya suka bercanda, saudara, lu jangan macam-macam, lu mau digantung kayak gitu, saya bilang. Nah, jadi maksud saya, orang yang sama, yang dulu begitu nggak percaya. Kalau ada KKR di TV atau apa gitu ya, ditumpang tangan jatuh, saya bilang, iya lah, lu kan cuma sholat di bagian pinggang ke atas, kita kan nggak tahu kakinya disekat, saya bilang gitu. So buat saya gini loh, orang ini yang punya pemikiran begitu bodoh dan begitu konyol dan menghina Tuhan, tapi Tuhan pilih. So hari ini kalau saya menyampaikan firman Tuhan, orang diberkati, saya selalu mengingatkan diri saya gini, kalau bukan karena Tuhan yang memanggil saya dan memperlengkapi saya, tak akan ada hari ini. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini saudara ada di tempat ini, saudara bisa melayani Tuhan dalam bentuk apapun, saudara mesti ingat, itu karena Tuhan. He is the initiator. Dia yang memulai. Maka ada lagu dangdut kan, engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri, katanya. Itu berlaku buat Tuhan. Karena dikatakan, aku yang memanggil kamu dan memakai kamu akan meneruskan sampai hari terakhir kepada Yesus Kristus. So saya mau ulang sekali lagi, He is the initiator. Dan yang kedua, He is the source of our growth. Saudara, banyak orang suka protes. Saya, berapa banyak saudara pernah ngalamin gini, saya kenal dia gitu. Waktu Martin itu kan dia tanpa dia sadar dia menambur sebuah nubuatan dari Tuhan. Lalu teman-teman saya yang lain yang SMS saya itu dia nambur lah firman Tuhan. Tapi teman saya yang lain yang cuman dalam tanda kutip kelihatannya enak gitu. Siapa yang mau terima Yesus taruh tangan di dada terus dia doain, kan keren kan, kesannya dia yang menuai saya. Tapi saudara harus mengerti bahwa tiap orang punya bagian. Poin kedua yang saya mau beritahu kepada saudara gini loh. It's always a different form of contribution and involvement. But it is always the same participation. Bentuk kontribusi dan keterlibatan ini bisa beda-beda. Tapi selalu Tuhan mau kita berpartisipasi, ambil bagian. Tuhan, saya percaya tidak mau kita tuh jadi orang Kristen ya kalau saya sebut antri mati. Terima Yesus, habis itu tunggu dipanggil pulang. Di tengah-tengahnya antri mati, artinya nggak apa-apa. Orang ngantri ngapain sih? Bengong aja, nggak ada kerjaan kan, ngisi waktu luang gitu. Dia mati aja, oh ya masuk surga gitu. Saudara, saya percaya Tuhan memanggil setiap kita untuk melakukan banyak hal di dalam masa-masa sebelum kita dipanggil Tuhan.
Dan itu bisa banyak sekali bentuknya. Dan saya bahkan mencela saudara, kalau saya berkata gini, saya nggak melihat ada pelayanan jenis ini, saya punya karunia ini, saya punya talenta ini, saya punya strength ini, tapi di gereja saya nggak ada. Ya udah, saudara terlibat, saudara mulai pelayanan itu. Saudara pikir dulu ada orang yang berpikir akan ada Rapha House pelayanan buat orang-orang yang kata orang dunia ini bilang orang gila. Nggak ada, itu kan ada orang gila tanda kutip yang berpikir bahwa orang gila bisa disembuhkan. Dia memulai ini dengan belas kasihan, dan ternyata orang gila bisa disembuhkan dan bahkan bisa melayani kembali. So kalau saudara mau pikirkan, saya mau mulai sebuah pelayanan yang belum pernah ada sebelumnya, ya, saudara mulai aja. Kan saudara yang memberi ide, saudara yang melakukan juga. Kita dengar ada sebuah pelayanan sahabat orang sakit, siapa yang udah kepikiran? Ya. Tapi kita tahu orang sakit butuh sahabat, tapi kok kita nggak kepikiran? Karena mungkin kita nggak dengar Tuhan. Tapi ketika ada seseorang yang mendengar Tuhan namanya Stefanus Wijaya berkata, saya mau punya, kalau Tuhan minta saya untuk mendirikan gereja, saya mau gerejanya unik. Dan Tuhan bilang sahabat orang sakit, dan dia respon. Hari ini orang sakit menjadi sebuah pelayanan memberkati banyak orang. It's always started with Jesus, but you have to participate. Kalau saudara tidak terlibat, nggak berpartisipasi, nggak akan terjadi apa-apa. Dan saudara, ayat 1 Korintus tadi berkata apa? Apolos menyiram, Paulus menanam. Artinya gini, saudara bisa punya banyak sekali bentuk. Kalau semua jadi pemain keyboard kayak Felix juga bingung gitu. Terus yang main bassnya siapa gitu? Kalau semua orang pengkhotbah, siapa yang dengerin juga? Artinya gini, mari kita cross check, Tuhan beri kita karunia apa? Tuhan beri kita kekuatan di mana? Fokus aja saudara. Apa sih sahabat orang sakit? Main besuk. Terus SMS. Ini ada doa. Tapi saudara bisa bayangin sih, kalau saudara lagi sakit, terkapar di rumah sakit, papa mama saudara juga mungkin gak terlalu gimana, saudara-saudara tiba-tiba ada 100 SMS masuk, kayak kalau saudara berkata, Tuhan pasti sembuhkan kamu, Tuhan gak meninggalkan kamu, Tuhan luar biasa. Saudara gimana juga saudara akan ngerasa gini, ih ini orang gak kenal gue tapi orang SMS gini, powerful banget. Saudara ngerti gak sih maksudnya? Bahwa ada banyak hal menurut kita sepele, menurut orang lain gak sepele. Pelayanan yang saudara kerjakan, entah itu di tengah-tengah 4 dinding yang namanya gereja, ataupun di luar sana, berdampak luar biasa. Buat saudara biasa-biasa, buat orang lain luar biasa. Yang menarik ini saudara, dia berkata, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara, dulu waktu saya masih di Cirebon, sebelum saya kuliah ke Jakarta dan jadi orang Jakarta sekarang, zaman saya sekolah itu dulu ada satu buku workbook saudara, yang tiap anak-anak tuh kalau pulang dia kerjain PR dari situ, dan belinya di sekolah. Masalahnya saudara, yang jualan buku itu bukan cuma sekolah, tapi ada satu toko buku di Cirebon itu, ada satu toko buku terkenal namanya Dasko. Itu belum zaman Gramedia saudara. Nah, toko buku Dasko ini menjual buku yang sama. Bedanya satu saudara, di tengah-tengah buku toko buku Dasko ini itu ada kunci jawaban. Jadi kalau sekolah beli, dia cabut dulu baru kasih ke murid. Jadi udah kasih pesan sama orang tua dan murid gitu, jangan beli di toko buku Dasko. Kan bahaya kan, maksudnya kita ngerjain PR, kita tinggal nyalin aja kan, gampang sekali. Soalnya pada kenyataannya banyak orang tua yang beli banget. Kenapa? Alasannya gini, just in case anaknya nggak ngerti kan, jadi dia punya ini backup cadangan gitu. Tapi pada kenyataannya saudara banyak yang suka pakai gitu. Jadi akhirnya anak-anak apa? Salin aja tuh jawabannya, gampang kan, nilai bagus-bagus. Tapi saudara, kalimatnya berkata gini, aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kalau saudara simak baik-baik ayat ini, ayat sudah berkata gini, nih dengerin ya, gue suruh lu pergi, gue pastiin lu akan berbuah, dan gue pastiin lu akan berbuahnya tetap. Jadi tugas kita apa saudara? Udah jalan aja. Karena waktu jalan, terus kita mau sesuatu, Tuhan kembali itu berbuah, terus buahnya tetap. Jadi bagian kita apa? Ya lakukan aja. Saudara bayangkan saudara ikut ujian, dosen tiba-tiba di kampus berkata gini, hari ini ujian mendadak. Saudara kan terperangah. Terus dosen bilang gini, tapi open book. Saudara tenang lagi. Kenapa? Karena kalau open book berarti saudara bisa salin dari apapun. Yang penting bukunya sama kan, jangan dari buku yang lain gitu. Saudara tinggal buku, tinggal masalahnya saudara mau gak melihat buku itu, dan kemudian saudara salin. Yesus memberikan firman Tuhan dan berkata gini, aku meminta kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Anytime lu ada kesulitan, lihat buku panduannya. Karena ini ujian open book. Saudara kan gak pernah kan Tuhan bilang gini, kau akan masuk dalam pergumulan, gak boleh lihat Alkitab ya, gak boleh ya. Kan gak gitu kan. Tuhan berikan kita formulanya, kunci jawaban. Apa
aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Artinya kalau saudara merasa saudara gak cukup mampu, emang gak mampu, itu sebabnya Tuhan yang pilih. Kalau saudara merasa aku gak layak, emang gak layak, tapi Yesus melayakkan lewat darahnya di kayu salib. Yang kedua, aku menetapkan kamu untuk pergi. Kita membawa otoritas, membawa kuasa. Karena di pantat kita sekali lagi ada stempel itu, ada kuasa. Lalu saudara dikatakan, engkau pasti berbuah. Dan bukan hanya berbuah, kan buah itu bisa asam, bisa manis, bisa gak enak. Tapi buahnya tetap tuh bicara apa? Engkau akan terus berbuah, konsisten. Dan kedua, hasilnya baik. Karena dikatakan di dalam terjemahan Inggris, fruit that won't spoil. Artinya apa saudara? Kalau saudara merasa bahwa apakah saya layak? Iya, engkau dilayakkan. Apakah engkau merasa bahwa apakah saya mampu? Iya, engkau mampu karena Tuhan memberi otoritas. Yang ketiga, apakah saya pasti berhasil? Iya, pasti berhasil. Karena aku yang jamin kok. Ibaratnya saudara nih lifetime guarantee. Kalau kita bisa lihat ada price tag rohani saudara di sini, CUI level gitu. Dan tulisannya 100% guarantee, money back guarantee 100%. Karena kita semua tuh dijamin sama Tuhan. Dan itu artinya apa saudara? Kita nggak perlu ragu dan takut. Kalau saya beri buat pekerjaan Tuhan gimana nih? Tidak usah takut. Kalau itu beri buat Tuhan, memang yang kita beri dari siapa datangnya? Masih ngasih. Bilang sama kiri kan yang takut amat sih lu. Jadi saudara, ketika kita bicara kita mau berkontribusi. Banyak orang suka gini saudara. Gimana kalau banyak orang kalau saya ngomong sama anak muda kan biasanya lebih agak galak saudara ngomongnya. Karena digalakin aku mereka tetap ketawa happy di mana-mana. Nah, jadi maksud saya tiap kali saya ngomong, lu lagi kuliah jangan pakai alasan ini saya nggak mau melayani. Kenapa? Habis nanti kuliah terganggu. Begonya lu saya bilang. Minta hikmat dong sama Tuhan. Daniel itu 3 pemerintahan. Jadi orang kepercayaan. Tapi juga rohani sekali. Artinya, lu juga bisa. Lu bisa jadi orang yang sangat rohani sekali. Tapi juga perform banget di kantor. Kemarin Kak Sofyan cerita di dalam sebuah talk show untuk Volunteer Revolution kita, dia bilang gini. Saudara tuh mesti berdoa sama Tuhan. Karena kita harusnya lebih maksimal dan mungkin konsentrasi kita lebih besar di pelayanan. Nah, ini agak ekstrim kan. Tapi dia bilang gini. Lu mesti berdoa sama Tuhan gini. Kalau kerjaan lu harusnya selesai 10 jam. Minta hikmat sama Tuhan, kasih karunia, itu selesai di jam. Itu jujur lainnya apa? Lu bisa ngelakuin banyak hal buat Tuhan. Dan saya mau katakan sama saudara, itu mungkin. Beberapa tahun yang lalu saya ingat Komsel lagi diperlengkapi dari karunia profetik. Komsel kita didatangi sama Kak Kristina Pranoto. Terus dia mulai menubuatkan. Dan nubuatannya agak aneh saudara. Waktu dia nubuatin saya bilang gitu. Saya lihat kamu di depan kamu Bambang ada meja dan banyak sekali barang, banyak sekali berantakan. Nah kamu kelihatan berdiri di situ kebingungan mau mulai dari mana nih? Nah ini yang menarik. Terus saya bilang gini, Tuhan kasih tahu saya. Dia bilang bahwa Tuhan akan percayakan kamu banyak hal dan kamu ngerasa ini mesti. Nah ini bicara kerjaan tapi juga pelayanan. Jadi saya berdoa hari ini Tuhan beri kamu urapan multitasking. Baru tahu kan multitasking ada urapan ini. Ya, saudara percaya nggak percaya? Ini bukan sugesti ini saudara, bukan lihat kaca terus pasti sukses nggak gitu ya. Kalau saya ini kita bicara ada, saya merasa ada urapan itu dan sejak hari itu saudara saya menemukan pekerjaan saya di kantor makin banyak, pelayanan makin dipercayakan. Kok dua-dua bisa jalan? Karena ada urapan Tuhan. Itu artinya apa? Ada hikmat. Yang harusnya orang misalkan nih contohnya kerjanya simpel, saudara sudah dapat approval dari 5 orang kan kalau perusahaan gede gitu. Orang lain mah 5 orang tuh mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu untuk dapat tanda tangan. Tapi saudara mungkin kalau saudara datang aja ke orang-orang tiba-tiba orangnya semua tanda tangan aja 5 hari kelar. Artinya apa? Saudara menyelesaikan tugas, kedua saudara dianggap perform bahkan di atas rata-rata. Karena orang butuh 2 minggu, saudara 5 minggu. Itu mungkin kerjaan seorang sekretaris. Saudara mesti jadi sekretaris yang perform. What I mean is, jangan khawatir. Banyak orang lagi bilang gini, cewek jangan terlalu banyak ngambil pelayanan, diem-diem aja, anteng-anteng yang penting cantik, manis gitu, habis itu dipilih. Salah saya bilang. Karena nggak teruji. Kalau diem-diem aja emang nggak teruji gitu. Tapi kalau terlibat di pelayanan, gesek sana, gesek sini. Saya waktu kita dapat udah polesan bagus. Saudara ngerti gak sih maksudnya? Saudara pilih mana? Vas bunga yang katanya garanti 100% gak mungkin pecah dan sudah dibanting 5 kali dan tidak pecah, atau vas yang katanya pecah tapi gak pernah dibanting? Saya pilih yang udah dibanting 5 kali dan gak pecah. Terbukti kok. Saudara ngerti gak maksud saya poinnya? Jangan dipecahin istrinya ya. Nah maksud saya, what I mean is, banyak orang suka salah kaprah. Kalau saya participate artinya saya harus korbankan sesuatu. Saudara ada porsinya, ada bagiannya. Tapi saya juga percaya Tuhan mau kita maksimal di semua bidang.
Jangan pernah bilang gini, kalau saya mulai melayani di gereja, nanti keluarga saya berantakan. Ya itu maaf ya, saya dari tadi pakai kata ini sering banget gitu. Ini kata yang agak haram sih buat khotbah. Begonya saudara, egonya saya gitu. Dulu waktu saya punya anak pertama, anak saya disentuh sama saya nggak mau. Ya kali disentuh saya nangis kayak ketemu alien gitu. Tapi saudara, itu kenapa? Karena saya yang salah, saya yang bego. Saya pikir istri anak tuh udah nggak usah terlalu pusingin, jalan sendiri. Emang itu pikir apaan gitu? Tapi saya sadar waktu itu Tuhan berkata gini, kalau engkau jadi berkat luar biasa di luar, jadi berkat di rumah juga. Akhirnya saudara, di waktu yang terbatas, sampai hari ini waktu saya nggak nambah saudara. Percaya sama saya cuma punya 24 jam sehari. Saya bukan sejenis alien dan atau punya pintu kemana saja di luar airport gitu, atau laci ajaib media. Tapi gini, ketika saya bersama dengan anak saya make sure di 5 menit itu, 10 menit itu, I do my best as a father. Saya engage hubungan dengan dia. Saya ucapkan kata-kata yang membangun. Saya berdoa buat dia. Saudara, hari ini saudara boleh tanya sama istri saya. Dia tahu persis waktu saya pegang Grace tadi yang saya ajak. Tapi kalau saya pasti nangis. Dikasih mamanya dia nangis. Jadi kayak ada sensornya gitu. Begitu kepegang saya langsung gitu. Begitu kasih dia pegang gitu. Jadi kayak boneka kan ada pencetannya gitu. Tapi sekarang hari ini anak-anak saya yang cewek, yang cowok, bahkan yang paling kecil. Kenapa saya berani punya anak 3 saudara? Karena saya tahu Tuhan akan memampukan. Tapi saya lakukan bagian saya. Sehingga anak saya sekarang dekat sekali sama saya. So saya mau challenge saudara yang punya banyak waktu buat sama anak. Kalau anak saudara nggak dekat dan saudara bahkan nggak pelayanan, terus ngapain saudara? Tapi saya percaya waktu saudara spend quality time and do a lot of precious things sama anak saudara, saudara tetap melayani. Justru saudara akan melihat gini, wow, Tuhan itu luar biasa. Papa saya kerja luar biasa, pulang kadang malam, tapi dia beri waktunya buat saya. Itulah gambar Bapak yang baik. Di sisi lain dia lihat bapaknya melayani. Wow. Mungkin banyak orang bisa beliin saya banyak hal, tapi saya lihat Tuhan cukupkan keluarga kita. Bapak saya berfungsi di keluarga, bapak saya berfungsi di kantor. Saya bisa bayangkan anak saudara lihat apa? Lihat Jesus culture. So, saudara, hari saya mau men-challenge saudara, statement terakhir. Karena kalau finish sudah depan, artinya 10 menit waktu saya habis. 1 Korintus 3 ayat 9 berkata gini. Sebelumnya ada kalimat gini, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Jadi jangan banding-bandingkan pelayan. Ya dia enak, suaranya bagus, dia bisa jadi WL. Suruh semua jadi WL siapa? Kalau saudara bisa nyanyi dan saudara mendapat kasih karunia, jadilah WL. Kalau saudara nyanyi dan orang pendengar butuh kasih karunia, jangan nyanyi please. Mungkin saudara perlu menggembalakan di komsel gitu loh. Tapi saudara, ayat ini yang sangat powerful. 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja. Because we are his partner. Saudara, kalau di kantor akuntan publik, partner itu bergengsi sekali. Itu udah kayak CEO, udah kayak direktur. Karena apa? Saudara lihat di depan kan, apa tadi saya baru BBM Ceris, saya bilang, bos pinjam rohani ya bos, saya bilang gitu. Terus saya Ceris, Utasa, and Associate. Associate masih ada di bawah. Tapi saudara tahu nggak? Saudara dipanggil, hey, this is my company called Co.Ltd, PT Jesus Christ. Terus dilihat di dalam strukturnya, Board of Directors, Jesus Christ, Andrew, Bambang, siapapun nama saudara. It means gak ada keputusan yang akan Tuhan buat tanpa melibatkan saudara. Saudara mau lihat ada orang sakit sembuh, saudara jangan cuma berdoa, tumpangkan tangan saudara. Waktu tumpangkan tangan, saudara berpartisipasi, Tuhan bekerja. Saudara mau banyak orang dijangkau, pergi keluar, dan Tuhan akan menyertai saudara. Saudara mau lihat gereja ini bertumbuh, kursi-kursi gak banyak kosong, pergi keluar. Waktu saudara bicara, Roh Kudus mengurapi perkataan saudara, hatinya dibuka, saudara tantang dan dia terima Yesus, dan dia bertahan di jemaat. Apapun yang saudara mau kerjakan hari ini, percaya satu hal, He is with you. Saya ulang sekali lagi, Dia yang memanggil kita, Dia yang memilih kita. Jadi jangan tanya, mampu gak ya, layak gak ya? Mampu, layak. Bukan karena kita mampu atau layak, tapi karena Yesus memampukan kita. Dia menetapkan kita, bisa gak ya? Ada kuasanya gak saya? Nanti saya usir setan, saya pergi, bukan setan yang pergi. No, Tuhan bilang aku menetapkan kamu, artinya kuasaku, kemampuanku menyertaimu. Nanti hasilnya baik gak ya?
Aku sudah menetapkan kamu untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, jangan khawatir. Maka Tuhan berkata, apapun yang kau kerjakan, aku buat berhasil. Aku bakal sendirian dan nanti. No, Tuhan bilang, aku ini partnermu. Kalau partner tuh gak akan meninggalkan. Aku gak buat keputusan apapun, aku gak buat tindakan apapun sampai aku bersepakat dengan kamu. Saudara, sore ini saya mencari saudara bukan sekedar untuk memberi. Saya kalau mengatakannya bukan songong-songongan atau sosongan. Memberi dalam pekerjaan rumah Tuhan, gak ada yang perlu dibanggakan, saudara. Karena ingat, semua yang kita punya juga dari Tuhan. Kalau saudara gak percaya doa yang tadi itu, Tuhan ambil semua uangku kalau itu memang punyamu. Coba ada doa gitu sekali-kali. Nah, maksud saya ini, it's not about just giving your money, it's about giving your life. Apa sih yang Yesus sebenarnya lakukan buat hidup kita hari ini? His entire life. Waktu dia datang ke dunia, he give all his best. Waktu dia mati maksimal. So, kalau hari ini kita dipanggil to follow Jesus culture, Tuhan cuma bilang gini, apa sih susahnya? Lu copycat gue aja. Gue ngapain, lu ngapain. Gue begini, lu begini. Gue begitu, lu begitu. Tapi itu hanya bisa kita kerjakan kalau siang ini saudara berdoa dan berkata kepada gini sama Tuhan. Tuhan beri saya pemahaman. Oh, ini bukan tentang uang saya, bukan tentang milik saya. Bahkan mungkin stop kata pakai saya. Uangmu. Karena kan firman Tuhan berkata, hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Bukan lagi hidupku, bukan lagi hidupku, tapi Kristus yang hidup di dalam. Rohani banget sih, itu nyata. Pekerjaanmu hari ini itu kena anugerah Tuhan. Keluargamu kena itu anugerah Tuhan. Bahkan pakaian yang kau bisa pakai itu anugerah Tuhan. Sekali lagi kalau gak percaya, doa yang tadi. Karena dia bisa memberi, dia juga bisa mengambil. Tapi hari ini saya percaya Tuhan entrusting kita, mempercayakan hal luar biasa untuk kita apa saudara, jadi saluran. Jangan sampai nanti saudara kerannya meledak karena gak kuat nahan yang Tuhan beri. Itu sebabnya kalau Tuhan beri lebih banyak dan kita gak pernah beri, dia lama-lama stop, kan dia takut kita meledak. Habis kebanyakan nampung gitu kan. Waktu kita buka keran kita terus kan ngalir. Dikasih 10M bagi 2M, kasih lagi 4M, balikin lagi 2M, kasih lagi 10M, kasih 6M. Saudara kan jadi gini, yang diberikan makin banyak, saudara nampungnya makin gede, tampungnya makin gede. Bukan perut doang makin gede. And we'll see, miracle will happen. Dan saya mau tutup dengan sebuah statement yang sebelum kita berdoa. Dia berjanji gini saudara, tetapi kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Bahkan greater works, pekerjaan lebih daripada aku bisa kerjakan. With these gadgets, you can reach people di Timor Leste just in 1 second. Dan berkata, God is good. Selalu bisa berkata kepada orang di Afrika, saya berkata, hey, Jesus is alive. Yesus secara fisik gak bisa. Kalau dia khotbah di atas perahu, saudara mesti ngerti, dia agak ke dalam supaya angin menolong suaranya nyampe, karena belum ada toa waktu itu. Saudara, hari ini App Huber lagi ada di Palu, di lapangan terbuka gitu, so sistem aja cukup, semua orang, ribuan orang bisa dengar. So saudara mau minta apa lagi sama Tuhan? I give you everything. So now it's your turn to participate. It's now your turn to contribute. It's now your turn to involve. So kalau saudara mau hari ini terlibat dalam pekerjaan Tuhan, apapun itu bentuknya, dan berkata aku siap untuk beri, itu cuma dengan sebuah statement gini, because I know Christ is enough for me. Saudara setuju dengan saya? Bolehkah kita bangkit berdiri? And let's worship God. Dan mari kita buat Tuhan, berjumpa lagi di Aba News Update. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Aba Love Ministries. Musim yang baru, saudara, adalah janji Tuhan untuk area barat di tahun ini. Memasuki tahun 2015, kita melihat Tuhan mengerjakan hal luar biasa. Empowerment Camp sudah kita lewati, dan kita semua diperlengkapi, diberdayakan untuk memberdayakan kembali. Bulan lalu saudara, kita belajar sebuah gaya hidup yang sebenarnya harusnya kita ikuti dari sejak awal ketika kita ikut Yesus, yaitu Jesus Culture, gaya hidup Yesus. Saya percaya
ada banyak perubahan, ada banyak pertumbuhan yang mulai terjadi dalam hidup kita. Sebab saudara memasuki bulan Juni ini kita mau teruskan momentum ini dan kita mau belajar sesuatu yang menarik. Dan saya percaya ini akan jauh lebih luar biasa lagi. Efesus 5 saudara ayat yang ke-8 berkata begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Tahukah saudara bahwa dalam hidup setiap kita ini ada sisi-sisi gelap yang Tuhan mau itu disingkapkan, diungkapkan. Sebab saudara bulan Juni ini kita akan menggunakan tema reveal, diungkapkan, tersingkap saudara. Karena kita percaya Tuhan mau sisi-sisi gelap ini saudara dimunculkan supaya kemudian Dia bisa sembuhkan dan pulihkan. Seperti tadi firman berkata, terang Kristus penerang ini. Ada banyak hal saudara yang mungkin tersembunyi, kepahitan kita. Mungkin ini bicara trauma masa lalu, percabulan, emosional, cinta war, dan banyak hal lain. Makanya saudara dikatakan bahwa ketika tantangan datang, dia bukan membentuk karakter, dia hanya menyingkapkan karakter kita yang sesungguhnya. Nah saudara, kebanyakan orang justru berusaha untuk menyembunyikan sisi gelap ini. Tapi Tuhan mau kita datang terbuka dan percaya bahwa Dia bisa sembuhkan kita. Firman Tuhan berkata, saudara, Yesus bahkan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saya percaya saudara lewat ibadah minggu dan juga bahan komsel selama 5 minggu ke depan, Tuhan akan terus meningkatkan hal-hal yang memang sedang tersembunyi, meneranginya, dan kemudian menyembuhkan. Kita akan dengar ada banyak sekali kesaksian dan sekali hal luar biasa terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah komsel. Bersiaplah saudara, cinta Tuhan akan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Told me you never fall in love. Now that I get you, I know fear is what it really was. Sadarkah Anda bahwa bahaya sedang mengintai generasi ini melalui media dan teknologi yang Anda temui sehari-hari? A New Wave of Media Tsunami adalah sebuah seminar parenting yang sangat penting bagi orang tua dan pembina KEGA dalam menghadapi dan menyikapi perkembangan media dan teknologi serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan mentalitas dan kerohanian anak. Seminar ini akan dilayani oleh Bapak Tony Nardi, hamba Tuhan berlatar belakang psikologi dari Surabaya, yang bersama dengan istrinya memberi diri dalam kegerakan pelayanan yang berfokus kepada anak-anak. Acara ini diadakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2015, pukul 9.30 di Gedung Maisonet lantai 4. Pendaftaran dapat dilakukan di ibadah masing-masing dengan biaya investasi sebesar Rp50.000. Sekian Aba News Update minggu ini. Keep shining and God bless you. So we have 3 announcements today. Tiga pengumuman. The first one is Media Tsunami, the new wave. For those with children, it's very important for you to take notice of this seminar because the media has been very, very powerful these days. It's very useful. It's very effective in education and entertaining ourselves, but it's also very dangerous. So we want you to come along and see the effects of media. These days you have all kinds of morals issues coming out from the media about homosexuality, about free sex,
And then these days people go to join Syria in ISIS from just watching media, from the radical elements in the video. These days, when I treat patients, they bring their kids in, and what they do to distract their kids, they give them an iPad, they give them a phone. And they don't understand that those things give them access to all things in the media, and they can be dangerous. There's a reason why Steve Jobs doesn't give their kids iPad. And he invented iPad. So we must be careful. The next thing is Vision Night, Breaking Point. We heard tonight a wonderful message about how God chooses us, and also how God wants us to participate. Now, if we want to see what God wants for us, first thing we need is vision. We need to see what God sees for us. Where God sees TCC, Abba Bara in the future. If you can't see it, you can't get it. So let's come and join and come and see what God wants to say to us through their leaders. What is the vision God wants for us as a church? So that we can participate and move together. And lastly, for all the DCLs, Team DCL, come and collect the DC material after church from the ushers. Okay, thank you. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ya siang hari ini. Dari Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. 2-3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kiamat kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Kita sama-sama